Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen penelitian kualitatif, yaitu Bapak Nur Hidayat SEMM. Yang saya hormati kelompok saya sendiri, kelompok 8, dan yang saya hormati teman-teman sekalian kelas ES4. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan yang dimana ada dialog dari editor. Tentang dialog itu berisi tentang apa? Tentang tujuan usia untuk penelitian kualitatif dan menerima keragaman metode kualitatif. Yang dimana dari kedua editor tersendiri mempunyai mereka mereview proses satu untuk pengiriman mikro, yaitu saudara Kevin, dan yang satunya pengiriman maksudnya di sini yang lainnya untuk pengiriman makro, yaitu saudara Tima. Yang dimana dari kedua editor tersendiri berdialog, yang mana di sana bertujuan untuk setelah bertahun-tahun berkelanjutan untuk kualifikasi untuk mengadakan agenda penelitian kualitatif, yang mana mereka memiliki peluang melihat artikel kualitatif yang telah diterbitkan diterbitkan AMJ 10 tahun terakhir, yang dimana dalam editorial ini langkah penting yang dibuat di kualifikasi, yaitu bahwa beberapa norma yang kuat demikian muncul dalam penelitian yang dipublikasikan dan mendorong lebih banyak keragaman dalam meneliti kualitatif pencarian muncul di AMJ. Yang dimana editor menyampaikan pemikiran ini melalui orang pertama dialog dan orang kedua dialog itu, yang mana isi dari dialog tersebut yang pertama itu adalah mereka menginginkan memberi tanda bahwa mereka memang benar terbuka untuk hal baru dengan menulis editorial yang berangkat dari bentuk tradisional. Sedangkan yang kedua, di mana dialog tersebut adalah untuk mewujudkan beberapa karakter penelitian kualitatif sendiri, memamerkan suara pengarang, mengilustrasikan konteks, dan menunjukkan transparansi. Mungkin pendahuluan dari dua editor tersebut. Sekian dari saya. Bisa dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Nur Azizah, NIM E2018-2157. Di sini saya akan membahas mengenai kajian teori dalam artikel tersebut. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang ingin menjadi pengurus di bagian AMJ, mereka harus melihat sejauh mana pekerjaan kualitatif yang telah berkembang, karena penelitian kualitatif ini sangat berkembang, di mana 11% dari artikel ini didasarkan oleh data kualitatif, sehingga AMJ ini dikatakan mumpuni dalam menerbitkan artikel-artikel kualitatif. Nah, menariknya sebuah gaya AMJ tertentu tampak muncul untuk penelitian kualitatif, dan juga ada beberapa manfaatnya. Salah satunya yaitu untuk mempermudah bagi sarjana baru dalam penelitian kualitatif. Nah, jenis pekerjaan kualitatif ini telah memperoleh manfaat dari beberapa dekade penyempurnaan dalam gaya pekerjaan kuantitatif, dan mengetahui bagaimana menilai kontribusi empiris dan teoritis dari pekerjaan kuantitatif, yang lebih mudah untuk melihat kontribusi pekerjaan kualitatif yang meniru gaya penelitian kuantitatif. Akan tapi hal ini dikhawatirkan bahwa konvergensi ke gaya tertentu mungkin menandakan bahwa
keterbukaan pada inovasi dan kreativitas yang sering didayakan oleh penelitian kualitatif. Namun, keindahan penelitian kualitatif ini dapat menampung dalam gaya yang berbeda dan pelaporan penelitian yang berbeda, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang penelitian kualitatif di AMJ, yang mana di sini terdapat 2 orang peneliti. Dalam peluang penelitian kualitatif AMJ, menurut Kevin, yaitu bahwasannya penelitian adalah bahwa pembaca semakin dekat dan melakukan sesuai dengan ide, orang, dan peristiwa itu, merangsang keingintahuan si peneliti. Keintiman ini dengan fenomena bunga, berarti bahwa si pembaca dapat melihat dunia melalui peneliti mata yang sering menangkap pengalaman informasi. Sedangkan menurut Tima, setidaknya kita harus mendorong penggunaan non-tradisional sumber dana. Kebanyakan penelitian kualitatif menarik perhatiannya data dari beberapa kombinasi sumber arsip, wawancara, dan observasi. Tetapi mereka terbuka untuk itu wawasan yang diambil dari sumber yang lebih beragam seperti narasi, foto, atau bahkan interaksi nonverbal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang atribut kritis penelitian kualitatif yang baik. Di sini kekhawatiran dari setiap peneliti jika mengatakan bahwa mendorong keanekaragaman kontributor potensial. Mungkin menafsirkannya dari segi apa saja tentang pekerjaan yang seperti itu, yang harus memenuhi AMJ misi penerbitan dalam kontribusi dan metodologis. Selanjutnya itu pentingnya bagi semua orang untuk mengatasi pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan kontribusi dan ketelitian metodologis. Terlepas dari jenis yang digunakan, data yang digunakan yaitu kontribusi teoritis yang umumnya dipandang sebagai temuan yang melibatkan perubahan, tantangan, atau kemajuan yang fundamental. Terus pemahaman tentang suatu fenomena. Dengan kata lain, di dalam temuan ini membuat penulis berpikir tentang fenomena yang tidak akan dilakukan oleh penulis sebelumnya. Terkadang ada kontribusi yang signifikan merinci konteks atau situasi sedemikian rupa asumsi yang mendasari teori sebelumnya. Adalah kuncinya adalah untuk peneliti kualitatif preferensi metodologis mereka yang secara eksplisit terlibat secara signifikan memajukan ilmiah penulisan. Aspek transparansi lainnya yaitu adalah pentingnya suara peneliti dalam salah satu perbedaan filosofi kunci dari antara kebanyakan peneliti kualitatif dan penelitian kuantitatif, yang mengakui peran tersebut. Peneliti berperan dalam hasil penelitian dan analisis data kuantitatif yang kuat untuk objektif, tetapi pendirian itu menyiratkan bahwa peneliti terlepas dari data. Banyak peneliti kualitatif berasumsi bahwa fenomena yang diteliti dan peneliti berinteraksi tidak mudah dipisahkan dari yang lain. Seperti para peneliti berperan dalam penelitian dan suara mereka harus terlihat dalam penelitian, dan suara mereka harus terlihat dalam manuskrip mereka sendiri.
Ketelitian metodologis itu disampaikan menggambarkan siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sedangkan sedemikian rupa sehingga pembaca melihat dengan jelas bagaimana peneliti pindah dari data mentah ke wawasan teori. Dari sudut pandang pembaca, cerita yang diceritakan hanya akan meyakinkan data dari mana data itu muncul. Seperti jika peneliti tidak menjelaskan metode secara rinci dan menyediakan deskripsi kata yang kaya, seperti pembaca akan merasakan terasing dari pengalaman dan kehilangan kepercayaan pada peneliti. Jadi sebuah penelitian harus menarik dan mudah dipahami, serta membangkitkan gairah si pembaca. Peninjauan kualitatif lebih berpikir terbuka dan bersemangat dengan metode yang menarik, dan keburukan dari kebanyakan penulis mungkin menyadarinya. Tetapi pengulas tampaknya memiliki sedikit toleransi untuk kertas yang dibuat dengan seperti penulisan yang dibuat dengan buruk. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari artikel yang ditugaskan oleh Bapak dosen, yaitu kesimpulannya dalam menulis editorial di awal masa jabatan kami sebagai editor asosiasi, kami memiliki kesempatan untuk mengirim beberapa sinyal yang jelas untuk calon penulis. Hanya dalam beberapa kata, apa yang harus mereka lakukan? Pertama, saya rasa saya benar-benar ingin pembaca AMJ ketahuilah bahwa kami menghargai penelitian kualitatif dan keinginan seperti AMJ untuk dilihat sebagai jurnal pilihan pertama. Yang kedua, kami menyambut semua jenis kiriman penelitian kualitatif, apakah sesuai dengan bentuk yang lebih umum yang melibatkan pengkodaan data dan pengembangan proposisi, atau lebih baru pendekatan mereka. Apa yang ingin kita hindari adalah semacam konvergensi prematur ke gaya tertentu. Kapan salah satu ciri khas dari pekerjaan kualitatif adalah pluralitas metodologisnya. Tidak ada satu cara yang benar, dan itu adalah pesan penting untuk kami kirimkan. Faktanya, banyak pendekatan dapat menjunjung misi AMJ dari kontribusi teoritis dan ketelitian metodologis. Dan misi itu terkadang bisa dicapai dengan sangat baik ketika batas metodologis didorong. Selama peneliti melakukan percakapan teoritis dan transparan tentang bagaimana dia terlibat dalam fenomena yang sedang dipelajari. Menantikan untuk membaca manuskrip yang penulisnya telah mengambil tantangan kami untuk berinovasi dan memperluas repertoar kualitatif gaya dan teknik.